Charli XCX. Dari kamar tidur ke panggung dunia, si ratu hyperpop yang gak bisa diam. Bayangin, ada seorang cewek remaja, umur belasan tahun, duduk di kamar. Lampu temaram, laptop nyala, beat aneh-aneh bunyi kayak robot lagi galau. Terus beberapa tahun kemudian, boom, dia jadi ikon pop eksperimental dunia. Yes, kita lagi ngomongin si Chaos Queen, si pemberontak manis. Si I don't care but actually I care banget. Charli XCX. Dan percayalah, perjalanan dia tuh bukan cerita pop biasa. Ini lebih kayak plot twist tiap album. Anak London yang terlalu kreatif. Nama aslinya bukan Charli XCX ya. Dia lahir dengan nama Charlotte Emma Aitchison di Cambridge, tahun 1992. Dari kecil udah nulis lagu. Bukan lagu main-main ya, lagu yang vibes-nya kayak aku ngerti dunia ini aneh dan aku mau bikin lebih aneh lagi. Waktu remaja, dia mulai upload lagu-lagunya di MySpace. Yes, MySpace. Platform yang sekarang mungkin cuma jadi kenangan generasi early internet. Musiknya waktu itu, gelap, elektronik, agak rebel, kayak lagi pesta tapi di gudang kosong. Dan dari situlah, dunia mulai ngelirik. Boom pertama, I Love It, yang bikin dunia loncat-loncat. Tahun 2012, dia nulis lagu yang kemudian dinyanyiin bareng duo Swedia ikona pop. Lagunya, I Love It, I Don't Care, I Love It, itu bukan cuma lagu, itu teriakan generasi yang lagi capek tapi tetap pengen party. Lagu ini meledak, tapi banyak orang nggak sadar kalau yang nulis itu adalah Charli. Bayangin, bikin lagu viral sedunia tapi orang mikir kamu cuma yang featuring. Sakit, mungkin. Tapi Charli, dia malah gas terus. Jadi main karakter, boom clap, dan era pop girl. Lalu datanglah 2014. Charli ngerilis lagu yang bikin namanya makin jelas di radar pop mainstream. Boom clap, lagu ini masuk soundtrack film The Fault in Our Stars. Dan boom, literally boom clap, semua orang tahu suaranya. Tapi, di tengah kesuksesan itu, ada sesuatu yang bikin dia gelisah. Dia merasa pop mainstream itu terlalu rapi. Dan Charli, dia nggak dilahirkan buat jadi rapi. Masuk dunia aneh, hyperpop, eksperimen, dan gue beda. Masuk era 2016 ke atas, Charli mulai makin liar secara musik. Dia kerja bareng produser eksperimental kayak SOPHIE dan A.G. Cook. Ini bukan pop biasa, ini pop yang kayak minum soda 3 liter terus lari maraton. Beatnya glitchy, vokalnya di pitch, soundnya kayak masa depan. Album-album kayak Charli, How I'm Feeling Now, terutama How I'm Feeling Now, itu dibuat pas lockdown COVID. Rekam di rumah, interaksi sama fans online, prosesnya super DIY. Dan justru di situ dia kelihatan paling jujur. Kayak, ini gue, mau suka, syukur, nggak suka, ya udah. Dan anehnya, makin dia jadi dirinya sendiri, makin banyak yang cinta. Ratu kolaborasi dan party energy. Charli itu bukan cuma solo artis. Dia kayak social butterfly dunia pop. Kolaborasi sama banyak musisi. Dari pop mainstream sampai underground. Dan setiap lagu, selalu ada energi. Cewek paling seru di pesta tapi juga overthinking jam 3 pagi. Itu kombinasi yang relatable banget sih. Persona, party girl tapi visioner. Yang bikin Charli beda bukan cuma musiknya, tapi sikapnya. Dia nggak takut gagal, nggak takut albumnya dibilang terlalu aneh, nggak takut keluar dari zona nyaman. Banyak artis takut kehilangan chart. Charli, dia lebih takut kehilangan identitas. Dan itu, keren banget. Kenapa Charli XCX penting? Karena dia buktiin satu hal. Kamu nggak harus milih antara populer atau unik. Kadang kamu bisa jadi dua-duanya, asal konsisten jadi diri sendiri. Dia bantu membuka jalan buat genre hyperpop jadi lebih dikenal luas. Dia juga jadi simbol kebebasan kreatif di era digital. Dan yang paling penting, dia ngajarin kalau gagal di satu era bukan akhir cerita. Kadang itu cuma prolog. Dari kamar remaja di Inggris ke panggung festival dunia, dari penulis lagu yang nggak kelihatan jadi ikon pop masa depan. Charli XCX bukan cuma penyanyi. Dia adalah bukti bahwa jadi aneh itu bukan kelemahan. Kadang, itu justru kekuatan utama.